Saya share entire screen. Yang saya share kelihatan? Ada, Pak. Ada. Oke. Kemarin kita belum selesai ya terakhir. Jadi tujuan statika tidak tentu dan struktur baja itu tujuan dari mata kuliah statika tidak tentu itu adalah mencari berapa sih reaksi, dan saya tulis di sini ya, oke, karena kita digabung biar singkat. Oke, tujuan dari statika tidak tentu, tujuan dari statika tidak tentu yaitu kita mencari reaksi peletakan pada konstruksi statis tidak tentu. Ya. Nah, statis tidak tentu ya tadi ya, seperti sudah saya jelaskan di sebelumnya, apabila tumpuan-tumpuannya reaksinya lebih dari 3, secara sederhananya bisa kita pastikan kalau itu sebagai statis tidak tentu. Lalu tujuan dari struktur baja itu mencari mencari kekuatan batang terhadap beban yang bekerja. Gitu aja sederhananya. Oke. Namun kan untuk mencari kekuatan batang ini kita harus tahu dulu nih gaya-gaya dalam yang bekerja berapa, gaya normal yang bekerja berapa, gaya geser yang bekerja berapa. Maka ini kebetulan karena kuliahnya berbarengan, kalau ini udah selesai mungkin saya bisa enak gitu ya menentukan ini untuk struktur baja. Tapi karena berbarengan ya jadi PR juga buat saya, maka kuliah ini kita gabungkan. Oke, singkat cerita kita membuat portal seperti ini ya, singkat cerita portalnya kayak gini. Nah, untuk mencari berapa sih reaksi perletakannya, kita harus lakukan serangkaian perhitungan, salah satunya perhitungan distribusi momen. Ya. Nah, singkat cerita dimensinya kurang lebih seperti ini, dengan ukuran A ke D-nya adalah 6 meter, lalu E ke F-nya 4 meter. Oke. Nah, ini kita asumsikan sebagai konstruksi 2 dimensi ya. Kalau konstruksi sebenarnya kan dia 3 dimensi, di sini ada lagi. Sini ada lagi. Berarti kalau konstruksinya kita asumsikan 3 dimensi, berarti ketika kita menghitung distribusi momen ini, misalkan di titik E, kita harus pertimbangkan E ke sini, E ke sini. Oke. Nah, karena kita kebetulan masih 2 dimensi, ya sederhana gitu ya. Nah, ini baru bangunan sederhana seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah menghitung distribusi momen, momen primernya udah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya reaksi perletakan. Nah, untuk menghitung reaksi perletakan kita sebut dengan namanya metodenya free body diagram. Nah, jangan tanya saya kenapa ini free body diagram, free bebas. Body berarti badan, diagram berarti diagram.
diagram badan bebas ya. Apa ini namanya ya? Jadi jangan tanya saya, ini juga saya nggak tahu nih maksudnya kenapa nih ada free body diagram. Oke, next. Untuk mencari berapa sih reaksi yang terjadi pada titik A, berapa reaksi yang terjadi pada titik B, C, D, E, F, kita harus urai satu persatu nih. Kita urai satu per satu ya. Jadi kayak kemarin kita ngitung si apa namanya? Kita ngitung koefisien momen ya, kita pisah satu per satu. Nah, pertama kita pisah dulu A ke B. A ke B. Oke. Batang A ke B kita pisah. Ya, A ke B kita pisah. Oke, berarti pada titik B kita asumsikan ada sebuah tumpuan jepit. Ya. A ke B. Kita asumsikan ada tumpuan jepit pada A ke B. Ya, pada A-nya yang jepit. Pada B-nya juga jepit. Ini adalah tumpuan A dan ini adalah tumpuan B. Oke. Lalu, tadi direkam nggak ya? Direkam nggak? Oke, direkam. Nah, A ke B udah. Nah, kita cari momen primernya, momennya berapa nih? Momennya berapa nih? Ya, momennya berapa nih pada A ke B, lalu pada B ke A. Nah, untuk mencari momen, kita sudah hitung dengan menggunakan diagram distribusi momen cross. Ya, nah kita sudah menghitung tabel kayak gini nih. Ya, kita udah hitung tabelnya kayak gini. Oke. Pada A ke B, terjadi momen. Jadi untuk kontrol momennya sederhana. Ketika ini di summary, hasilnya harus mendekati 0. Ya. Semakin banyak 0 yang belakang koma, semakin teliti perhitungan kita. Oke. Contoh pada A ke B terjadi momen sebesar min 12,022. A ke B berarti pada titik A. Min 12,022. Nah, kalau 2 minus berarti kita asumsikan momen yang bekerja. Secara berlawanan dengan jarum jam. Oke, berlawanan jarum jam berarti kurang lebih seperti ini. Oke, dengan besarnya adalah min 12,022. Lalu jarak dari A ke B ya, jarak A ke B nilainya adalah tadi berapa? 4 meter. Oke. 4 meter. Oke. Lalu pada momen B ke A terjadi min 4,1. Oke, berarti sama-sama berlawanan dengan jarum jam. Sini min 4,1. Oke, nah kita lihat di titik A ke B ini nggak ada gaya lain selain momen itu ya, selain momen yang hasil dari distribusi cross. Oke, karena momen sama dengan gaya kali jarak. Oke. Nah, yang kita cari kan gayanya aja. Jaraknya udah, momennya udah, jaraknya ada, gayanya belum. Berapa yang terjadi pada titik A dan berapa yang terjadi pada titik B. Oke, berarti di sini reaksi yang terjadi karena batangnya vertikal, maka reaksi yang terjadi harus berbentuk horizontal. Sama pada titik B juga reaksinya horizontal. Oke, kita mulai pada titik A. Nah, berarti di sini karena si batangnya vertikal, maka
reaksi yang terjadi adalah reaksi horizontal. Berarti di sini ada R, H, A. Nah, RHA sama dengan sigma momen dibagi dengan L. Oke, sigma momen. Nah, berarti sigma momen adalah penambahan momen nih. Ya, summary dari semua momen. Berarti min 12,022 ditambah min 4,1. Oke. Nah, sorry. Berarti di sini salah, bukan begini. Berarti di sini momen A ke B ditambah momen B ke A dibagi dengan L. Oke. Momen A ke B-nya adalah min 12,022 ditambah momen B ke A. B ke-nya minus juga, berarti min 4,1. Oke, dibagi L. L-nya adalah panjang. Panjangnya adalah 4 meter. Benar nggak 4 meter? Oke, 4 meter ya. Nah, ini 4 meter sama 6 meter dapat dari spesifikasi dari soal yang kita buat nih. Kalau buatnya 5 meter ya berarti 5 meter. Kalau 6 meter ya berarti 6 meter. Oke, nah di sini berarti bisa kita hitung min 12 dan min 4. Berarti min 16, berapa? 1, 2, 2. Dibagi 4. Berapa? 16,122 min 16,1,2 dibagi 4 sama dengan berapa hasilnya? Ada yang bisa bantu saya? Muhammad Haikal? Halo? Min 4,03. Min 4,03. Ini satuannya lupa saya, kalau nggak salah dalam satuan kilonewton kalau nggak salah. Oke, ini sering kelupaan. Nah, berarti di sini RHA sama dengan min 4,03. Oke. Lalu pada titik B juga kita bisa hitung titik B. Berarti di sini adalah R H B. Dan benar nggak? Oke, sebentar. Sigma momen dibagi L. Oke. Maaf tulisannya minggu lalu saya berantakan banget. Oke, RHB sama ya, sigma momen dibagi L sama dengan MAB ditambah MBA dibagi dengan L sama dengan min 16,122 dibagi 4 sama dengan min 4,03 km. Oke, berarti di sini ada min 4,03, lalu pada di sini juga ada min 4,03. Oke. Nah, di sini A ke B udah. Nah, sekarang giliran B ke C. B ke C. Oke, B ke C. Ini maaf berantakan. Minggu lalu berantakan banget. Sigma momen ditambah setengah QL kuadrat. Oke. Nah, di B bentukannya agak beda nih. Di B. Sini C. Di sini titik B, C. Di sini adalah B. Ini adalah C. Lalu di sini terjadi beban merata. Beban meratanya sebesar 19,144 kN per meter.
Berarti di sini ada Q sebesar 19,144 kilonewton per meter dengan jarak sebesar 6 meter. Oke, nah kita coba uraikan. Nah, berarti karena si B ini batangnya horizontal, B ke C ini horizontal, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi secara vertikal. Ya, reaksinya harus selalu vertikal, tegak lurus dengan bidang. Sebentar. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada Q ya. Kalau misalkan kita sedikit saya uraikan. Nah, seandainya di sini ganti aja tumpuannya menjadi sendi. Nah, sini sebenarnya Q. Oke, taruh di sini misalkan A, di sini B. Di sini adalah L. Oke, berapa reaksi yang terjadi A dan berapa reaksi yang terjadi pada B? Oke, berarti sigma momen di B sama dengan, ya, karena ini beban merata, nah kalau kita konversi ke beban terpusat, maka hasilnya adalah Q dikalikan dengan L, ya, Q dikalikan dengan L, sigma momen di B, berarti kalau misalkan di sini adalah Q, berarti min Q dikalikan dengan L, nah, Q dikalikan dengan L karena dia beban merata. Oke, beban merata. Q dikalikan dengan L. Nah, kalau ditinjaunya pada titik B, dia titik pusatnya ada di mana? Ya, berarti titik pusatnya harusnya ada di setengah L dong. Nah, sini pusatnya ada di sini. Nah, oke. Q kali L Q dikali L min Q dikali L dikali, nah, karena ada di tengah-tengah L, maka dikali dengan setengah L. Nah, setengah L baru di sini ditambah A-nya ke atas berarti dia searah dengan jarum jam plus RAV dikalikan dengan L. Kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan nih. Min Q dikali L dikali setengah. Berapa nih? Berarti min Q dikali setengah berapa? Min Q dikali setengah berapa? Sukma Sundawan ada? Sukma. Ada, Pak. Ya. Min Q dikali setengah L berapa? Min Q dikali setengah L. Berapa? Min Q dikali setengah L. Setengah apa? Setengah min Q dikali Setengah min Q. Setengah Q. Q. Ya, benar. Setengah Q, Pak. Nah, sekarang L dikalikan dengan L. Jadi L kuadrat. L kuadrat. Nah, ini ya kenapa di sini reaksi yang terjadi adalah setengah QL kuadrat. Oke. Oke, terima kasih Sukma Sundawan. Nah, sekarang next kita mencari nih berapa sih reaksi yang terjadi pada B dan C. Berarti di sini sama dengan titik B. Kita cari titik B. Titik B. Nah, berarti di titik B terjadi RBV sama dengan jumlah
gaya yang terjadi atau jumlah momen yang terjadi dibagikan dengan jaraknya adalah L atau 6 meter. Berarti RBV sama dengan sigma momen ditambah, nah karena dia seperti ini ya, sama terjadi beban merata sepanjang batang AB, sepanjang BC, maka ditambah setengah QL kuadrat. Setengah QL kuadrat dibagi dengan jaraknya sebesar 6. Oke. Nah, berarti RBV sama dengan sigma momennya berapa? Kita lihat di RBV. Berarti di sini akan ada M BC ditambah MCB ditambah setengah QL kuadrat dibagi 6. Oke. Oke. MBC-nya berapa? Kita lihat di tabel. MBC-nya adalah 4,1 ditambah MCB. MCB-nya adalah min 3,122 ditambah, nah di sini ada setengah QL, berarti setengah dikali Q 19,144 dikali L. L-nya adalah 6 meter kuadrat dibagi dengan 6. Oke, kita bisa uraikan di sini. Nah, berarti 4,1 min 3,122 berapa? Kita uraikan dari depan dulu. 4,1 min 3,12 berapa? Ayo. Ya udah, saya panggil lagi. Fadlan? 0,98. 0,98 ditambah, kita kasih kurung aja biar terpisah, setengah dikali, ini dicoba dilangsungin, 36 dikali 19,44 lalu dikalikan dengan setengah, berapa? Dari belakang 6 kuadrat 36 dikali ini berapa? Berapa hasilnya? 342, Pak. 3,4,2. Betul? Coba yang lain hitungin buat validasi. 36 kali 19 342 apa 342? 34,2? 342, Pak. 342. 342. Oke. Dibagi 6. Oke, ini 342 pas ya. 342, berapa? Koma berapa di sini? (342, berapa? 44, Pak. 344,59. 344,59. 344,59. Coba ditambahkan. Ditambah 0,98 dibagi 6. Berapa? Sorry. 9,144. Bukan 19,44. Pantesan kok gede amat ya. Sorry. 9,44. Maaf. Maaf, saya yang salah. 9,144
4. Ini salah nih. Maaf, saya yang salah. Coba berapa? Kok gede amat nih? Coba ini. 164,59. 36 dikali 9 dikali setengah. 36 berapa? 100? 164,59. 164,59. Oke, langsung ditambah ini dibagi ini berapa? 27,59. 27,59. Nah, berarti pada titik B ini terjadi sebesar MBC-nya positif, CB-nya negatif, 4,1 dikurang 3,1, 0,98. Oke, berarti di sini terjadi reaksi secara positif nih sebesar, kalau ke positif berarti reaksinya ke atas nih, dia sebesar 27,59. Nah, harusnya karena dia simetris, maka titik C juga sama nih. Berarti R CV sama dengan 27,59 kilo. Ya. Oke, next kita geser ke balok selanjutnya, CD. C ke D. Kalau C ke D, saya rasa nggak ada masalah yang aneh, ya, sama ya. Ntar saya uraikan. C ke D. Di sini ada bentangnya, tingginya adalah 4 meter. 4 meter. Oke, berarti pada titik C, kita lihat dulu pada titik C. Titik C. Nah, karena simetris berarti C dan D nilainya harus sama nih. Nah, misalnya pada titik C, berarti di sini karena si batangnya vertikal, maka reaksi yang terjadi adalah RCH. Sama dengan sigma momen dibagi L. Tingginya 4 meter. Ini tadi 6, oke. Cepat ketukar. Nah, sigma momen berarti momen D ke C ditambah momen C ke D dibagi dengan L. Oke. D ke C-nya, M bisa D ke C duluan, bisa MCD duluan ya. Di sini D ke C duluan. D ke C 15,049 ditambah C ke D-nya 3,672. 3,672 dibagi dengan L-nya adalah 4. Oke. 15 ditambah 36,72 menjadi 18, berapa? 15,049 ditambah 3,672. 18 berapa? 721. 721. So, kayak 4 nih. 721 dibagi 4. Berapa? Berapa hasilnya? 18 dibagi 4. 5, atau 4, ya? 4, berapa? 4,68. 4,6 berapa? Sebentar, di sini CD positif, D ke C-nya positif juga. Oke, berarti di sini positif nih. Kalau positif, kok di sini 4,188 ya? Kok di sini 3,188 ya? (15 tambah 3), ini benar ya? 18,721 ya? 15,049 ditambah 3,672. Betul nggak? 18,721.
Harusnya betul sih ya. Oke, berarti di sini 4,68. Oke, nah salah lagi hitungan kita kemarin. Oke, berarti kalau di sini nganutnya positif ke kanan, negatif ke kiri, berarti di sini ada 4,68. Sama ya. Berarti RDH juga sama, RDH sama dengan 4,68. Oke, next. Nah, ini baloknya agak spesial di sini. Oke, ini baloknya agak spesial. Sekarang RCE. RCE. Nah, RCE. Nah, tapi di sini si beban meratanya cuma setengah. Beban meratanya cuma setengah. Ki sama dengan 9,144. 9,144 kilonewton per meter. Oke, sekarang kita coba analoginya dulu. Nah. Oke, nah ini beban meratanya cuma setengah nih. Ini setengah L, setengah L, sini juga sama setengah L. Oke, seandainya di sini ada A, di sini ada B. Oke, ini ada Q, ya. Oke, berarti di sini seandainya sigma momen di B, nah berarti kita harus mencari nih. Kalau tadi kan karena simetris, bisa kita samain ya setengah QL kuadrat. Nah, ini ya karena simetris, berarti kita samain setengah QL kuadrat. Nah, tapi ini kan enggak simetris nih. C sama E nanggung bebannya enggak ini, apa namanya? Enggak sama nih, beda. Oke, berarti di sini sigma momen di B sama dengan, nah Q-nya bentuknya kayak gimana nih? Berarti Q-nya sepanjang apa? Oh, sepanjang setengah L. Q dikali setengah L. Setengah L. Nah, ini bebannya aja nih, setengah L. Karena sigma momen di B, ininya Q kan di sini nih. Titik pusatnya ada di sini. Oke, berarti di sini dikali jaraknya. Jaraknya apa? Jaraknya adalah setengah L. Setengah L ditambah 1/4 L. Ya, sigma momen di B. Nah, ini Q-nya ya. Oke, sebentar kita uraikan lagi. Si A-nya kita abaikan dulu. Sekarang kita kenapa ada setengah L ditambah 1/4 L? Nah, karena kita tinjau pada titik B. Karena kita tinjau pada titik B. Berarti sementara titik pusat si Q ada di sini nih, ya. Nah, jarak ke ujung sini adalah setengah L, lalu jarak dari setengah L ke titik pusat dia Q adalah setengah dikali setengah, berarti 1/4 L, ya. Sebentar, yang Q setengah L-nya kita kurungin dulu. Setengah ditambah 3/4 L berapa? Setengah ditambah 1/4 L berapa? 3/4. 3/4 L. Ya. Nah. Oke. Oke, sekarang tinggal kita kalikan nih. Tadi gimana kalinya ya?
Oke. Q dikali 3/4. Q dikali, sorry, sebentar ya, saya lihat dulu yang ini. Q dikali setengah Q, L dikali Q dikali setengah Q. Oh, ini diberi satu kurung ya. Q dikali setengah L, Q dikali setengah Q, L dikalikan dengan L kuadrat. Tadi pelajaran SMP nih, cuman agak-agak. Q dikali Q dikali setengah L, berarti kita buat dulu 3/4 Q dikali sebentar, setengah L kali 3/4. Setengah kali 3/4 berapa? Setengah kali 3/4. 3/8. 3/8 ya. 3/8 L kuadrat. Kayaknya agak-agak ribet ya kalau pakai kayak ginian. Sebentar. Atau kita pakai angka langsung ya. Enaknya pakai angka langsung ya, biar ini ya, nggak usah pakai simbol-simbolan ya. Setelah kita coba pakai angka lagi, pakai angka aja biar gampang. Sama dengan Q 9,144 dikali setengah L. Dikali setengah L. Berarti kalau setengah L, L-nya ada berapa di sini? L-nya ada 6. Ya. Berarti Q dikali setengah L sama dengan 3 ya. 3 dikali ya, jadi Q kali 3 karena dia bekerja sepanjang setengah L. Oke. Lalu next, setengah L ditambah 1/4 L, berarti 3/4 dikali dengan 6. Ini aja biar gampang. Oke, berarti di sini 9,144 dikali 3 berapa? 27, berapa? 27 apa 28? 432. 9,144 dikali 3, 27,432. Dikali 3/4 kali 6. 4,5. 5. Ya enggak? Oke. Nah, ini dikali nih. Nah, berarti di sini sigma momen di B-nya 27,4132 dikali 4,5 berapa? 123,44. 123,44. Oke. 123,44 kilonewton. Oke, sekarang sigma momen di A. Sigma momen di A. Oke, kalau sigma momen di A dia lebih sederhana. Berarti Q dikali setengah L dikali 1/4 L. Ya, 1/4 L. Oke, kita uraikan.
9,144 dikali dengan 3 dikali 1/4 adalah 1,5. 1/4 L, 1/4 kali 16 dikali 6 berarti 1/4 dikali dengan 6. Ya. Oke, berarti di sini sama ya, 27,432 27,432 ditambah dikali dengan dikali 1/4 dikali dengan 6 berarti 1,5. Oke, sebenarnya berapa? 41,148. 41,418 ya. 148, Pak. 148. Oke. Ya. Oke, berarti kita ganti ininya menjadi C dan E. C dan E. Dengan panjang sebesar 6. Oke, berarti di sini beda nih antara titik C dan E, reaksinya beda. Jadi kita pada titik C dulu. C. Titik C berarti di sini akan ada RCV sama dengan sigma momen ditambah reaksi pada titik C berapa? Ya, C ini menjadi C, yang ini menjadi E. Sebentar. Sigma momen kan, sigma momen di B menjadi ditambah RAV ya, sekian. Ini juga RAV. Berarti di sini RBV sama dengan sekian. Oke, berarti ditambah 123,44. Nah, ini si C-nya kan, si A-nya kita rubah menjadi C. Berarti ditambah 123,44. Pak. Ya. Sebentar. Mau tanya. Ya. Itu kalau yang sigma momen B-nya kan ke arah B tuh. Positif apa negatif, Pak? Sigma momen yang tadi ya, yang B. Enggak gini. Kita enggak, yang dicari di sini adalah misalkan bebannya kayak gini nih. Ya, bebannya kayak gini nih. Bebannya kayak gini. Oke. Yang jadi pertanyaan, di sini menanggung berapa? Berarti kalau di sini berarti menanggung setengah QL kuadrat. Sama di sini juga setengah QL kuadrat. Gitu. Nah, ini karena kita asumsikan si Q-nya itu dia ke bawah nih, ngebebanin tumpuan A dan B. Ya, maka si reaksinya harusnya menjadi positif. Ya. Ya, sama halnya kayak gini nih. Sebenarnya asumsinya kayak gini nih. Berarti kalau kayak gini slide. Kalau bentukannya kayak gini, maaf. Nah, kalau bentukannya berbeda, A dan B. Di sini menanggung berapa, di sini menanggung berapa. Ya. Nah, kalau kita menurut perhitungan berarti di sini
tadi berapa tadi tuh? 3/4 L. Berarti di sini akan menanggung beban sebesar setengah Q dikali dengan 3/4 L dikali dengan 3/4 L. Ya. Jadi lebih ke distribusi momen yang ini si A ke bagian berapa, si B ke bagian berapa. Nah, kalau di sini ya sama. Kita kalau sigma momen di B kan mencari RAV. Ya, kita akan mencari RAV. Kalau sigma momen di A kita akan mencari RBV. Ya. Nah, sini bebannya lebih dekat ke si C. Otomatis si C akan menanggung beban lebih besar dong kalau kita analogi sederhana aja. Ini si 1, 2, 3 adanya di E apa di C nih? Di E apa di C? Kalau kita ilmu bodohnya gitu ya, 1, 2, 3 besar, ini 4, 1 lebih kecil nih. Bebannya lebih dekat kemana? Oh, lebih dekat ke C. Harusnya si 1, 2, 3 adanya di C dong. Gitu ya. Kecuali kalau si bebannya ada di bawah, ya. Kecuali kalau bebannya ada di bawah. Misalkan bebannya ada di sini. Nah, bebannya ada di sini. Oke. Q-nya arahnya ke sana nih. Q, ya. Berarti reaksi yang terjadi harusnya minus dong. Min setengah Q L kuadrat contohnya. Soalnya dia arahnya harus ke bawah. Kayak gitu mungkin. Ada lagi? Oke. Oh, ya Pak. Makasih, Pak. Oke, kita lanjutkan di sini. RCV berarti sigma momen ditambah 123,44. Ya. Sigma momennya, dibagi dengan L. Karena untuk mencari reaksi pada titik C dan E, sigma momen ditambah gaya yang terjadi dibagikan dengan L. Oke, sama dengan, nah sigma momennya berapa di sini? Berarti sigma momennya sama dengan momen C ke E ditambah momen E ke C ditambah 123,44 dibagi L. Kalau yang tadi L-nya adalah 4, nah tapi karena di sini adalah C ke E, panjangnya 6 meter, maka L-nya sama dengan 6. Oke. Nah, kita lihat MCE berapa nilainya? Momen C ke E. Min 0,556. Min 0,556. Ditambah momen E ke C 4,106. 4,106. Ditambah si tadi ya yang akibat beban merata 123,44 dibagi dengan nilai 6. Oke. Ada yang bisa bantu saya? Berapa hasilnya? Min 0,556 ditambah 4,106 ditambah 123,44. Berapa hasilnya? Yang atas ditambahkan min 0,556 ditambah 4,106 ditambah 123,44. Yang atas dulu coba. Berapa hasilnya? Ayo, gak usah saya panggil deh. Min 0,556 ditambah 4,16
ditambah 123,44 berapa? 126,99. 126,99 dibagi 6, Pak. 21,165. 21,165 km. Oke, berarti pada titik C terjadi reaksi sebesar 21,165. Oke, lalu next. Titik C-nya udah. Nah, E-nya belum nih. Kalau yang tadi kan sama ya. RCH, RDH juga sama. Nah, ini karena dia reaksinya beda, berarti kita tinjau pada titik E. Oke, berarti R, V, E. Oke, sigma momen ditambah 41,148 dibagi dengan L. Oke, berarti sigma momennya adalah M CE ditambah M EC ditambah 41,418 dibagi dengan L. L-nya adalah 6. MCE-nya min 0,556 ditambah MEC 4,16 ditambah 41,418 dibagi 6. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ayo. Min 0,556 ditambah 4,106 ditambah 41,418. 44,698. 44,698. Gini. Ya. Dibagi 6. 7,449. 7,449 km. Oke, berarti pada titik E ini terjadi reaksi sebesar 7,44. Oke. Yang ini udah, ini udah terakhir tadi C ke E. Kalau yang terakhir E ke F. E ke F saya rasa nggak ada isu. E ke F. Berarti waduh, berantakan kali ini tulisan. Sebentar, saya rapikan sedikit. Oke, E ke F. Yang terakhir ya, E ke F. E ke F. E-nya ada di sini, F-nya ada di sini. Oke, berarti pada titik E, berarti akan ada, karena batangnya vertikal, maka di sini akan ada R, V, E. Nah, RVE sama dengan sigma momen dibagi dengan L. Oke, sigma momennya adalah M EF ditambah M EF ditambah M FE dibagi L, ya.
L-nya sebesar berapa meter di sini? 4 meter. 4 meter. Oke, dibagi 4. MEF-nya di sini min 4,1. Min 4,1. Oke. Lalu FE-nya min 5 tambah min 5, FE-nya min 5,165. Di sini kita nggak nambahin gaya lagi, soalnya di sini nggak ada beban lain, hanya momen itu aja. Ya. Oke, dibagi dengan 4. Min 4 dan min 9, berarti, min 4 dan min 5, berarti min 9, min 9, berapa? 265. Min 9,265. Dibagi 4. Berapa? Min 4, berapa? 2 ya. Min 2, 31. 2,31 apa 3 min 3? Min 2,31. 2,31. Nah, berarti di sini pada F terjadi reaksi karena ini min kita simbolkan ke kiri, min 2,31. Sama di sini juga min 2,3. Nah, ini si reaksinya sudah ketahuan semuanya nih. Berarti di sini kita oke, di sini aja ya. Nah, gaya normalnya udah ketahuan di sini nih. Berarti misalkan ini adalah konstruksinya seperti ini. Konstruksinya seperti ini. Oke. Nah, ini pada ini titik A, B, C, D, E, F. Kita sepakati ke atas positif, ke bawah negatif. Ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu aja ya. Sebentar. Kita sepakati ya si aturannya. Ini bisa berubah sih sebetulnya. Tergantung kesepakatan. Ini plus. Kalau ke atas plus, ke bawah minus. Kalau ke kanan plus, ke kiri minus. Oke. Kita lihat A ke B. Gaya normal yang terjadi berapa? A ke B. Oke, kita lihat paling awal. Nah, pada titik A terjadi min 4,03. Oke. Berarti di sini pada titik A karena min, berarti di sini kurang lebih gambarnya si momennya gaya normalnya seperti ini. Min 4,03. Ya, sesuai dengan ini nih. Min 4,03. Lalu pada RHB min 4,03 juga. Jadi di sini min 4,03. Nah, berarti sepanjang B ke A gaya normalnya sebesar 4,03. Oke, lalu pada B ke C. B ke C. B ke C RBV 27,59 nih. Karena plus, maka kita buat gambarnya ke atas. 27,59.
Oke, kita ganti warna menjadi hijau. Dia agak besar nih. B-nya plus 27,59 sama pada titik C juga plus 27,59. Lalu pada C ke D. C ke D. Ini A ke B. C ke D. 4,68. Simbolnya plus nih. Simbolnya plus. Oke, berarti si gaya normalnya kita ganti ke ini 4,68. Berarti di sini plus 4,68. Sini juga sama nih. Plus 4,68. Nah, ya. Oke. C ke E. C ke E. C ke E. Nah, pada titik C 21,165. 21,165. Ya. Sorry, pada titik C 21,65, lalu pada titik E 7,449. Oke, berarti di sini 7,449. Sini 7,449. Oh, berarti miring ya harus. Nah, sini 7,449. Bentar di sini plus 21, plus 21,165. 21,165. Terakhir E ke F. E ke F. E ke F nilainya 7,449. Berarti dalam simbol positif. Ya. 7,449. Pada titik E juga sama nih. Plus 7,449. Plus 7,449. Nah, oke, berarti ini reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap titiknya sudah kita ketahui. Oke. Nah, setelah ini baru kita menghitung gaya-gaya dalamnya. Nah, ini gaya-gaya dalamnya. Mungkin nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya nih. Kita akan menghitung gaya geser, gaya normal, lalu momen maksimum yang terjadi pada struktur ini. Ini juga kayaknya ada aneh ya. Ini harusnya di sini ya. Sebentar, nanti saya cek lagi deh. Mungkin ada yang salah. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sekarang? Sampai di sini ada pertanyaan? Itu yang batang EF E ke min 2,31 ya? 2,31. E ke F. Min 2. Oh, salah. Min 2,31. Berarti saya yang salah. Oke, makasih. Sudah koreksi. Nah, berarti di sini simbolnya negatif nih. Berarti di sini. Ya, sorry. Batangnya tuh. Min 2,31. Min 2,31. Oke, nah ini reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap titik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, nanti UTS-nya kayak gimana, Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Iya Pak, gimana Pak? Nanti UTS. Oke, saya minta kesepakatan nih. Mau Anda kasih soal kayak ginian di Sumo? Jadi saya nggak bikin classroom, mau nggak? Oke, jadi nanti di UTS saya buat Anda pelajari statika
statika, lalu ada sedikit struktur baja juga. Pilihan ganda mau nggak mau harus ada. Sebetulnya saya agak kurang sepakat ya. Mata kuliah ini harus pakai pilihan ganda, saya kurang sepakat juga. Tapi peraturan dari kampus mintanya harus ada pilihan ganda, ya gimana juga ya. Gitu. Nanti pilihan ganda saya buat di Sumo, mau nggak mau harus ada, harus dikerjakan juga. Nah, sementara untuk esainya di Sumo saya akan attach, di Classroom juga saya akan attach supaya waktunya agak-agak bisa apa ya, nggak terlalu diburu-buru gitu ya, kayak gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian ya. Ini pertemuan ini saya rekam, mudah-mudahan berhasil saya upload. Nanti kalau sudah saya upload, linknya saya kasih di Classroom. Atau si Sumo juga nanti saya akan kasih. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.